Yokoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan matematika kelas 10 eksponen dan logaritma part ke-6 alias part terakhir ya. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ada 10 teman-teman ya. Tapi yang paling penting banget untuk dihafal adalah yang kelima dan keenam. Karena kalau kedua ini hafal, yang lainnya juga ikutan gampang teman-teman ya. Nah, kita akan bahas dua-dua nih. Mulai dari sifat yang pertama dan yang kedua dulu. Nanti ketiga dan keempat gitu ya. Pokoknya dua-dua teman-teman kita bahasnya. Yang pertama adalah sifat logaritma A log A sama dengan 1. Jadi ketika basisnya dan numerusnya itu sama, nilainya sama, maka hasilnya adalah 1 teman-teman ya. Contohnya ini 2 log 2, berarti basisnya 2, numerusnya juga 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini juga basisnya 5, numerusnya juga 5, hasilnya 1. Misal, ini bilangan apapun intinya teman-teman ya, yang penting basisnya itu memenuhi syarat. Basisnya itu kan harus lebih dari 0 dan nggak boleh 1 ya, basis ya. Maka misalnya kita ambil contoh 999 gitu ya, log 999, maka hasilnya juga 1 karena basis dan numerusnya sama. Oke? Lalu sifat yang kedua nih, A log 1 sama dengan 0. Ketika numerusnya, kok numerus sih? Numerusnya 1 ya, bener ya. Ketika basisnya bilangan apapun dan numerusnya 1, pasti hasilnya 0. Jadi seperti ini. Misal basisnya 3, numerusnya 1, pasti hasilnya 0. Nah, ini basisnya 10, numerusnya 1, hasilnya juga 0. Jadi, mau basisnya apapun, contoh ya, sesuai syarat ya, intinya sesuai syarat. Syaratnya ini ya, A itu harus lebih dari 0 dan nggak boleh 1. Berarti, misal kita ambil basisnya itu 90, ya kan? Log 1, ya hasilnya tetap 0, ya kan? Misal, 103 log 1, hasilnya juga 0. Jadi pasti hasilnya selalu 0 teman-teman ya. Kalau numerusnya itu 1, basisnya apapun, yang penting sesuai syarat yang ini ya. Gitu teman-teman ya, pasti hasilnya 0 ya. Lalu selanjutnya adalah sifat yang ketiga. Ketika A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, ingat teman-teman ya, basisnya harus sama. Ini sama-sama A basisnya gitu ya. Nah, lalu numerusnya berbeda teman-teman seperti ini. Nah, kalau numerusnya berbeda seperti ini ya tinggal dikalikan teman-teman ya. Yang penting basisnya sama. A terus ya. Ini A, ini juga A gitu ya. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Basisnya sama-sama 2 ya kan. Nah, terus ditambahkan. Nah, 4 ini 8, ini numerusnya 4, ini numerusnya 8. Berarti 2 log 4 dikali 8, hasilnya 2 log 32 gitu ya. Lalu yang contoh kedua, basisnya adalah 3. Jadi yang kedua juga harus 3 gitu ya. Harus sama basisnya, ini juga 3 gitu ya. Jadi ini 2 hasilnya juga 2. Ini 3 hasilnya juga 3. Maka numerusnya 9, ini numerusnya 3. Berarti 9 dikali 3. Hasilnya 3 log 27 gitu ya. Yang penting apa? Yang penting basisnya sama teman-teman ya gitu. Oke. Nah, lalu kita lanjut sifat yang keempat gitu ya. Kalau yang ini kebalikannya nih. Kalau yang ini ditambah, kalau yang ini dikurangi. Kalau dikurangi berarti dibagi teman-teman ya, seperti ini. Sehingga untuk contohnya seperti ini ya. 2 log 16 dikurangi 2 log 4 sama dengan 2 log 16 dibagi 4. Ingat, basisnya harus sama, 2 semua gitu ya. Maka ini numerusnya 16, numerusnya 4. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 2 log 4 gitu ya. Ini soal yang kedua juga sama, basisnya itu sama, yaitu 5 semuanya. Ingat ya teman-teman, kalau dikurangi berarti dibagi, kalau ditambah berarti dikali gitu ya. Lalu yang ini numerusnya 125, yang ini numerusnya 25. Sehingga 125 dibagi 25. Maka hasilnya 5 log 125 dibagi 25 sama dengan 5 log 5 gitu ya. Gampang teman-teman ya, kalau yang ini masih gampang nih. Lanjut teman-teman, kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah ini ya, yang penting ya, yang 5 dan 6 ini nih yang harus kita perhatikan baik-baik ya, karena
kalau yang kedua ini paham, yang lainnya juga ikut gampang gitu ya. Nah, A log B pangkat M gitu ya, sama dengan M dikali A log B gitu. Jadi teman-teman semua, ketika numerusnya memiliki pangkat, maka pangkatnya bisa kita dikalikan, ditaruh depan gini ya. Pangkatnya ini kan M. Nah, pangkatnya ditaruh di depan, lalu dikali A log B gitu ya. Pangkatnya pindah ibaratnya teman-teman ya. Yang awalnya di atas sini pindah jadi ke depan, di depan sini ya, terus dikali gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 2 log 8 pangkat 5. Maka sama dengan 5, ya kan 5. Ini kan pangkat dari numerusnya, ya kan 5. Dikali 2 log 8. Jadi kita tulis ulang nih 2 log 8-nya. Tapi pangkatnya sudah pindah. Yang awalnya di atas sini, pindah ke depan sini gitu ya. Ini juga sama, 3 log 27 pangkat 7. Berarti 7-nya yang awalnya di atas atau di pangkat 27 menjadi di depan sini teman-teman. Maka akan menjadi 7 dikali 3 log 27 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang lainnya nih. Misalnya ya, kita ambil contoh lagi. Yang pertama nih, yang kita bahas sebelumnya. Yang sifat yang pertama dan yang kedua gitu kan. Kalau sifat yang pertama itu, misalnya kita A log A gitu ya, sama dengan 1 gitu kan. Kalau yang sifat yang pertama, nah kita ambil contoh nih, misalnya 5 gitu ya, 5 log 5. Kenapa 5 log 5 hasilnya 1? Karena ini pangkat 1 teman-teman ya, gini ya, makanya 5 log 5 sama dengan 1 gitu ya. Lalu yang lainnya nih, yang sifat yang kedua gitu kan, kenapa hasilnya 1 gitu. Kenapa hasilnya 0? Sorry teman-teman ya. Misal kita ambil contoh tadi 5 log 1. Kenapa hasilnya 0 ya kan? Karena 1 ini 1 ya kan. Bilangan apapun gitu ya, bilangan apapun, misalnya X gitu ya, dipangkatkan 0, hasilnya itu kan 1 ya kan. Berarti 5 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, 7 pangkat 0 hasilnya 1 ya kan. 90 pangkat 0 hasilnya juga 1. Maka kalau seperti ini sama aja 5 log 5 pangkat 0 sama dengan 0 ya kan. Karena apa? Karena pangkatnya kan 0 nih. Ya maka ke sini teman-teman ya, 0 gitu ya. Gitu maksudnya ya, kenapa kalau numerusnya 1 hasilnya selalu 0 ya kan. Nah, kalau ini kenapa numerus dan basisnya sama, hasilnya selalu 1? Karena 5 pangkat 1 sama dengan 5 gitu ya. Jadi itu aja sih teman-teman ya, untuk tambahan pengetahuan aja gitu ya. Kenapa kalau numerusnya 1 hasilnya selalu 0, sifat yang kedua. Nah, kalau yang ini sifat yang pertama, kenapa basis dan numerusnya sama, nilainya selalu 1. Jadi itu untuk tambahan belajar aja teman-teman ya. Intinya ini pembuktian untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua gitu ya. Kita lanjutin teman-teman ya ke contoh ke sifat yang ke-6 gitu ya. Sifat yang ke-6 adalah ketika basisnya memiliki pangkat ya. Basisnya memiliki pangkat nih sekarang. Kalau yang ini numerus doang, sekarang basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat gitu ya. Jadi ketika basisnya berpangkat dan numerusnya berpangkat, berarti pangkat dari numerusnya akan berada di atas ini sebagai pembilang ya. Kalau yang ini basisnya akan memiliki pangkat n sebagai penyebut, letaknya di bawah sini ya. Nah, kalau yang ini m ini di atas gitu ya. Maka ini pangkatnya jadi hilang di sini ya, sehingga 5 dibagi n dikali a log b gitu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. 2 pangkat 4 log 8 pangkat 12. Sehingga 12 ini sebagai pembilang, ya kan, pembilang. Lalu 4 ini sebagai penyebut. Sehingga 12 dibagi 4 dikali 2 log 8. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 2 log 8. Gitu teman-teman. Lalu kalau yang contoh kedua ini, pangkat dari basisnya itu 5, berarti sebagai penyebut. Kalau ini pangkat dari numerusnya 20 sebagai pembilang, sehingga 20 dibagi 5 hasilnya 4 dikali 3 log 9 gitu ya. Gampang teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas sifat yang ke-7 dan ke-8. Ini agak rumit nih ya. Kalau sifat yang ke-7 ini terutama rumit teman-teman.
Nah, sifat yang ketujuh ini istilahnya mau ngubah basis gitu ya. Kalau kita mau mengubah basis gitu. Nah, ini ketika A log B ya kan sama dengan P ya kan, P log B dibagi P log A. Jadi yang basis ini akan menjadi penyebut gitu ya. Di sini ya log A gitu ya. Kalau yang ini menjadi log B tetap dan letaknya sebagai pembilang di atas gitu ya. Lalu nilainya akan sama dengan 1 per B log A. Dibalik gitu ya. Yang awalnya A ini sebagai apa istilahnya ya? Sebagai basis, ya kan, sebagai basis akan berubah menjadi numerus di sini. Nah, kalau yang ini yang awalnya numerus akan menjadi basis gitu, teman-teman. Jadi inilah contohnya. Kita lihat contoh aja ya supaya lebih gampang ya. Oh ya, teman-teman, sebelum contoh ini nih, maksudnya seperti ini ya. Misalnya di mana ya? Di sini kali ya. A log B. Ini sama aja 1 per B log A gitu ya. Karena ya sama dengan nilainya sama, teman-teman ya. Sama ini juga sama gitu ya. Yang di tengah sini ya. Intinya ini sama, teman-teman, nilainya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Emang ini rumit ya, tolong pahami baik-baik. Kalau masih belum paham, ulangi lagi dan belajar lagi, teman-teman ya. Oke? Nah, 4 log 16, ya kan? 4 log 16. Maka B ini, numerus ini akan berada di atas sini ya. Nah, lalu basis ini akan menjadi di bawah sini. 4 gini ya, di bawah sini. Oke? Maka ini P ini 2. Kenapa 2? Karena 4 dan 16 merupakan perpangkatan dari 2, ya kan? 4 itu kan 2 pangkat 2, 16 ya kan 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi kita ambil 2 karena perpangkatan dari 2 gitu. 4 dan 16 perpangkatan dari 2. Tapi apakah boleh selain 2? Boleh, teman-teman ya. Jadi nggak harus selalu 2. Tapi lebih baik kita pilih angka yang perpangkatan dari bilangan tersebut ya. Karena biar lebih mudah gitu. Misalnya kita ubah ini menjadi 10 juga boleh, teman-teman ya. 10 gitu, boleh. Nah, kalau mau 13 juga boleh, teman-teman ya. 100 juga boleh. Intinya boleh deh, teman-teman ya. Boleh apa aja gitu ya. Nggak harus 2. Tapi saya bikin 2 karena biar lebih mudah mengerjakannya. Karena ini perpangkatan dari 2, 4 dan 16 perpangkatan dari 2 gitu ya. Intinya gitu, teman-teman. Maka sama dengan 1, ya kan ini ya sesuai ya, 1 per 16. Jadi yang ini numerus ini akan menjadi basis. Lalu basis ini akan menjadi numerus gitu ya, teman-teman. Jadi sesuai ini ya. Nah, ini A, ini A, ini A, itu ya, pahami ya. Jadi yang A awalnya sebagai basis akan menjadi numerus gitu ya, teman-teman. Gitu. Ini cuma kayak pengubah basis gitu. Kayaknya sih jarang keluar juga ya di soal ya. Lalu contoh yang selanjutnya adalah 9 log 81. Maka 9 ini, basis ini akan menjadi numerus yang di bawah sini sebagai pembilang. Dan ini juga sama gitu ya. Lalu ini 81 akan jadi di sini. Nah, ini juga ada di sini gitu ya, sesuai rumusnya, teman-teman. Maka P-nya saya ambil 3. Kenapa 3? Karena 9, 3 pangkat 2, dan 8, 3 pangkat 4. Intinya saya ambil angka 3 karena perpangkatan dari 9 dan 81. Ini 81, sorry teman-teman ya, 81 gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 81 log 9 gitu, teman-teman ya. Memang ini susah, teman-teman, untuk dipahami untuk sifat yang ke-7 ini. Nah, kita lanjut sifat yang ke-8, yaitu A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini mudah, teman-teman. Nah, kita tinggal lihat ini aja nih. Nah, ini ya. Ini, oke? Nah, ini B, ini juga B. Jadi ketika A log B, ini numerus kan? Ketemu dengan basis yang B, terus dikali, maka hilang. Ini hilang, teman-teman ya, dihapus. Maka tersisa apa? A log C. Ini A ke sini, ya kan? Ini C ke sini, gitu ya. Jadi A log C, B-nya hilang. Oke, ini contohnya, teman-teman. 2 log 4 dikali 4 log 64. Maka 4 yang ini di tengah hilang. Akan menjadi 2 log 64. Gitu doang, teman-teman ya. Gampang ya.
Ya, yang penting ini tuh dikali ya, bukan ditambah, bukan dikurangi, bukan dibagi, tapi dikali, oke? Nah, ini juga sama, 3 log 9 dikali 9 log 729, maka ini dihapus. Sisa apa? Sisa 3 dan 729, sehingga 3 log 729. Gitu teman-teman ya. Kalau ini gampang yang gak susah yang nomor 7 ini ya. Yang 7 ini emang susah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sifat yang ke-9 dan 10. Nah, sifat yang ke-9 ini adalah ketika A dipangkatkan A log B. Jadi ini tuh pangkat teman-teman ya. Maka hasilnya adalah B gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu teman-teman ya. Ini A, ini juga A. Maka ketika ini A, ini basisnya juga harus A gitu ya. Harus sama teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan 5, basisnya juga 5. Maka 5 pangkat 5 log 625, hasilnya 625. Ini ya, B ini ke sini. Hasilnya ini ya. Nah, ini juga sama teman-teman ya. 7 pangkat 7, ya kan, log 343. Maka hasilnya 343 gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, terus kenapa hasilnya jadi seperti ini, teman-teman? Kenapa hasilnya jadi seperti ini, Sensei? Alasannya apa gitu kan? Nah, ini kita bahas ini dulu nih. 7 log 343 gitu ya. Di sini teman-teman. 7 log 343 ya kan. Nah, 343 sama dengan 7 pangkat 3 ya kan. Maka 7 log 7 pangkat 3 gitu ya. Maka sama dengan 3, ini kan 3 ya, sesuai sifat yang kelima gitu ya. Berarti kan jadi ke sini 3 dikali 7 log 7 ya. 7 log 7 hasilnya kan 1. Ya kan? Benar kan? Maka 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka hasilnya kan 3 nih. Ini hasilnya 3, ya kan? Ini hasilnya 3, teman-teman. Maka karena ini hasilnya 3, maka 7 pangkat 3. Ya 7 pangkat 3 hasilnya berapa? 343. Ya jadi kalau seperti ini, ya kan, 7 pangkat 7 log 343, ya intinya numerus ini akan menjadi hasil, teman-teman ya. Akan menjadi seperti ini ya. Jadi intinya seperti itu, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Memang rumit, teman-teman. Tapi kalau dari rumus aja gampang ya. Tadi itu kayak cuma pembuktian aja supaya kalian tuh nggak bertanya-tanya gitu. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa hasilnya seperti itu? Intinya tadi sudah saya jelaskan. Kalau dari rumusnya gampang. Ketika ini sama, maka ini juga sama gitu ya. Intinya itu aja sih teman-teman ya. Nah, untuk sifat yang ke-10 yang terakhir adalah ketika A pangkat B log C, ya kan, sama dengan C pangkat B log A. Jadi kita tukar aja posisinya teman-teman. Ini kan di bawah sini A pangkat B log C. Ini kan sebagai numerus. Maka ini dibalik posisinya ya. Ini A yang awalnya di bawah sini kan jadi ke atas sini. Ini C ke sini ya. Intinya tukar aja posisinya teman-teman ya, gitu ya. Yang penting ininya harus sama. Ini B, ini juga harus B gitu ya. Intinya basisnya harus sama. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ketika 9 pangkat 3 log 81, ya kan, ini 3 basisnya, ini juga basisnya 3. Maka ini tukar posisi aja, 9 jadi ke sini, 81 jadi ke sini. Gitu doang teman-teman ya. Jadi gampang juga ya. Jadi 4 awalnya di sini, tukar ke sini. Ini 16 jadi ke sini gitu ya. Tukar posisi aja. Nah, ini basisnya tetap 2, sama-sama 2 teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke? Gampang ya. Ini juga kalau dipraktekkan hasilnya kayak yang seperti sebelumnya gitu ya. Ketika ini ya, kita bahas yang ini dulu. 4 2 log 16 gitu ya. Nah, 4 pangkat teman-teman ya. 4 pangkat 2 log 16 gitu ya. Nah, 2 log 16 ini berarti 16 kan 2 pangkat 4 kalau nggak salah ya. 2 pangkat 4. Iya benar, berarti hasilnya 4 pangkat 4. Nah, kalau yang ini 16 pangkat 2 log 4. 4 adalah 2 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2 sehingga 16 pangkat 2. Lah, 16 pangkat 2 ya hasilnya sama dengan 4 pangkat 4. Hasilnya sama aja teman-teman ya. Sehingga ini dan ini hasilnya sama. Oke? Gitu teman-teman ya untuk penjelasannya. Jadi itulah sifat-sifat logaritma yang ada 10 teman-teman ya.
memang rumit. Logaritma memang rumit, teman-teman ya. Tolong pahami baik-baik dan cerna baik-baik. Kalau masih belum paham, ulangi lagi, teman-teman ya. Pahami lagi, ulangi lagi latihan soal. Oke? Oke, teman-teman. Sekarang kita akan latihan soal, teman-teman ya. Nah, latihan soalnya ada 5 nih di sini. Saya akan kerjakan nih 5 ini ya. Nah, kita yang nomor 1 dulu. 2 log 2 itu kan hasilnya 1 ya kan, sesuai sifat ya. Lalu ditambah 2 log 1 hasilnya 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, 8 log 16 gitu ya. 8 ini merupakan 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti 2 pangkat 3 log 16 berapa? 16 itu 2 pangkat 4 gitu ya. 2 pangkat 4. Maka sama dengan 4 dibagi 3 dikali ya kan 2 log 2. 2 log 2 itu kan 1, berarti hasilnya 4/3 gitu ya. Gampang ya. Lalu yang ini 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurangi 3 log 27 gitu. Berarti seperti ini, teman-teman. Ini akan menjadi 3 log ya kan 81 dikali 9, kan ini ditambah ya kan, berarti dikali, terus ini dikurangi, berarti dibagi 27 gitu ya. Maka 81 dikali 9 dibagi 27, teman-teman ya. Hasilnya berapa? Hasilnya itu berarti ini kita bagi dengan 3, kita bagi dengan 3, berarti kan 3 ini bagi 3 berarti kan 9 ya kan, berarti 9 ini bagi 9, ini 9 kali 3 27, berarti hasilnya 3 log 27 gitu ya. 3 log 27 ini berapa? 3 pangkat 3, berarti kita di bawah sini ya, 3 dikali 3 log 3 gitu ya. Hasilnya berapa? 3, teman-teman gitu ya. Jadi ini hasilnya, oke? 27 itu 3 pangkat 3 ya. 27 itu 3 pangkat 3. Maka 3-nya kita pindah ke depan sini. Maka 3 dikali 3 log 3 hasilnya 3 gitu ya. Jadi itu teman-teman hasil yang soal yang ketiga gitu ya. Ini kita hapus saja teman-teman ya, karena repot ya. Nah ini ya. Ini hasilnya 4/3 kalau yang ini. Kalau yang ini tadi 3 hasilnya ya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat nih, kita kerjakan soal yang nomor 4, yaitu 2 pangkat 2 log 5 gitu ya. 2 pangkat 2 log 5 hasilnya tuh berapa gitu kalau dikalikan dengan ini. Nah, 2 pangkat 2 log 5 hasilnya itu kan 5 ya kan. Ingat yang tadi kan soalnya kok soalnya sih apa namanya, sifatnya gitu teman-teman ya, sifat yang ini nih. Nah ini ya sifat yang ini kita pahami ya, maka hasilnya ini adalah 5 gitu ya. 5 oke, dikali ya kan 2 log 3 dikali, nah ini nih, ini sifat juga nih ya. Kalau ini berarti kan dihapus, berarti tinggal 2 log 4 gitu ya. Nah 2 log 4 ini hasilnya berapa? Hasilnya 2 teman-teman ya, karena 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2, berarti hasilnya 2 gitu ya. Nah berarti 5 dikali 2 hasilnya 10 gitu, oke. Nah lalu kalau yang ini hasilnya berapa? Kalau yang ini kita hitung dulu yang 9 ini ya, yang 9 log 27 ini dulu. Nah 9 log 27 itu berapa ya kan? Berarti 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti log 27 kan 3 pangkat 3, ya kan? Berarti hasilnya adalah 3/2, ya kan? Berarti 4 pangkat 3/2 gitu ya. Nah, karena ini, ingat teman-teman ya, sifat eksponen ya. Berarti ini merupakan seperti ini ya. Oh, kok ini 4 ya? 4 terus pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti 2 pangkat 3, hasilnya 8 gitu ya. Jadi, seperti ini hasilnya 1. Ini 4/3. Ini hasilnya tadi 3 gitu ya. Nah, yang ini hasilnya 10. Kalau yang ini hasilnya tadi berapa? 2 pangkat 3, 8 gitu, teman-teman. Jadi, inilah hasilnya, oke?
Jadi itu latihan soalnya teman-teman ya. Oke, gimana? Gampang apa enggak ya teman-teman? Enggak gampang ya. Tolong pahami baik-baik teman-teman ya. Memang susah. Nah sekarang ini soal untuk kalian teman-teman ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti coba sensei koreksi teman-teman ya. Jawaban kalian itu benar atau enggak gitu ya. Lalu kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis juga di kolom komentar teman-teman. Boleh teman-teman ya. Tanya apa aja gitu ya. Masalah sifat logaritma ini ya. Barangkali masih bingung. Tolong kerjakan ini teman-teman ya. Supaya kalian lebih pintar dan lebih paham mengenai sifat logaritma ya. Jadi teman-teman itu saja eksponen dan logaritma part ke-6 alias part terakhir. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nggak bahas eksponen dan logaritma lagi. Kita akan masuk bahas ke materi selanjutnya, matematika selanjutnya. Tapi masih di kelas 10 ya, masih kelas 10 teman-teman. Kita akan bahas materi selanjutnya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Sensei membahas materi eksponen dan logaritma dari awal sampai akhir. Yang nonton dari part 1 sampai part 6. Terima kasih teman-teman ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya. Dadah! Matane!